Di balik tangisan historis Ruben Onsu Rabu kemarin saat menatap jenazah sang ayah untuk terakhir kalinya, saat Ruben tak mau peti jenazah ayahnya ditutup, hingga saat pemakaman dan memeluk nisan menorehkan betapa cintanya Ruben terhadap ayahanda tercinta. Rasa kehilangan terasa begitu menyengat, apalagi Ruben kini harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Dan kini pasca semua berlalu, meski tanpa ayah dan ibu, Ruben merasa diteguhkan dengan kehadiran sang istri Sarwenda yang selalu menguatkan dirinya. Meski berusaha tegar, benarkah Ruben selalu diselimuti kesedihan saat melihat orang-orang bergandengan tangan bersama orang tua masing-masing? Saya udah yatim piatu sekarang. Gak punya ibu, gak punya bapak. Gak punya ibu selama 11 tahun aja saya ngelihat ada orang gandengan sama ibunya atau teleponan sama ibunya, traumanya kan sampai sekarang. Ngebayang kalau seandainya sekarang udah gak ada dua-duanya. Aduh, saya sangat amat berat. Kenangan dari papa yang tidak bisa dilupakan ya jahilnya, lucunya, riangnya ya. Papa itu hanya ingin saya menjaga adik-adik saya dan kakak saya. Papa saya bilang, Ruben itu udah mampu jadi bapak. Papa titip adik-adik sama Cici. Baik-baik, akur-akur. Tapi apa iya saya bisa dalam kondisi seperti ini? Kan saya juga manusia, biasa sama dengan yang lain. Kita nggak bisa nangis selalu di depan orang gitu. Gimana caranya ya kita tetap harus semangat buat kerja gitu. Dan kalau misalnya kita malah sedih, kita malah sakit, aku yakin Papa juga pasti akan sedih. Mensi juga bilang, udah ayang aku mendingan buat sibuk aja, jadi kayaknya waktunya cepat gitu. Jadi aku nggak kepikiran Papa, karena kan banyak yang bisa aku kerjain gitu. Jadi kalau misalnya syuting kan kayaknya cepet gitu. Jadi dia nggak kepikiran, ntar kalau misalnya dia diem lagi, sendiri lagi, dia kepikiran lagi, ntar dia sedih lagi gitu. Jadi ya sekarang sih lagi berusaha menstabilkan diri mungkin. Tak hanya Ruben Onsu yang tengah berduka, rasa kehilangan teramat dalam juga masih menyelimuti Indra Bekti dan Aldila Jelita yang harus ditinggalkan bayi laki-laki mereka yang begitu dinantikan kehadirannya. Meski sempat masih berharap menimang sang bayi, benarkah Indra telah mempersiapkan diri menghadapi kepergian baby Ken putra tercinta? Namun sebaliknya, benarkah Dila belum sepenuhnya mengikhlaskan kepergian baby Ken yang baru dikandung 5 bulan itu? Kayak merasa udah dipersiapkan ya. Sering banget dokternya bilang, ini kemungkinan akan seperti ini, kemungkinan akan seperti itu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang jelek gitu ya. Jadi kayak udah digembleng duluan sama dokternya gitu sebelum-sebelumnya. Jadi ya sebenarnya pada saat udah akhirnya bayinya meninggal sempat ada rasa sedih kalut gitu ya. Ya Allah, kenapa kok ini terjadi sama aku gitu. Tapi mungkin ada yang lebih parah kan ujiannya daripada aku gitu kan. Mungkin ada lebih parah lagi, tapi kita syukuri aja gitu. Jadi akhirnya pada saat udah mulai berpikir seperti itu, udah terbuka pikirannya, udah tinggal bundanya yang terpukul, yang sedih banget gitu. Aku yang support dia. Kalau misalnya dua-duanya sedih, ya udah. Ya dia nggak mau sebenarnya, nggak mau ini terjadi, nggak mau sampai akan dikeluarin, sampai dia meninggal kayak gitu-gitu tuh dia sama sekali nggak mau. Meski dirundung duka mendalam, Indra berusaha menguatkan sang istri. Lantas benarkah demi menghibur sang istri, Indra Bekti pun berencana mengajak Dila berlibur ke Jepang untuk menenangkan hatinya. Benarkah pula Indra dan Dila berniat untuk mengikuti program kehamilan kembali demi memiliki bayi laki-laki yang sangat diharapkan? Iya, jadi tuh aku bikin kayak bikin dia semangat gitu, karena kan emang aku tuh ada tawaran mau ke Jepang gitu dari Panasonic Global Awards gitu ya. Diundang aku sama istriku gitu, jadi alhamdulillah tuh diundang. Dan aku ngomong bahwa yang diajak aku sama kamu gitu, tapi kamu lagi hamil dan lagi bling-bling ini gimana, kayaknya kata dokter nggak boleh terbang-terbang lama-lama. Nah ini kan aku bilang bahwa ini kamu sembuh ya, semangat, insya Allah kamu bisa ikut ke Jepang deh gitu kan. Jadi dia langsung yang kayak semangat gitu, nggak usah takut ya. Tapi nggak tahu kalau bunda, tapi ya bunda sih pengen aja dapat anak lagi. Tapi kita sekarang program
yang benar-benar diseriusin gitu untuk supaya kita dapat anak lagi gitu. Iya pemirsa, mohon doanya semoga kalian bisa bahagia di sana, diterima di sisi Allah dengan baik, dan doakan juga kami sebagai orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi nantinya dan bisa berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih, semoga doa-doa yang disampaikan kepada saya dijabah oleh Allah dan pemirsa dapat pahala yang banyak. Terima kasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Tuhan tahu aku, tahu pintaku, hidup matimu cuma aku, ada di hatimu. Kemanapun kau pergi, takkan letih mencari